kandung Bu Widya, kenapa lo bilang kalau lo itu anak kandung sama Safa? Itu karena Mama dan Papa selalu ngelarang kita untuk bilang ke siapapun kalau kita ini anak angkatnya mereka. Saya akan kasih kamu kesempatan. Tapi dengan syarat. Kamu menemukan anak ibu, Putri. Saya kasih kamu waktu 24 jam untuk menemukan Putri. Kalau kamu tidak bisa melakukannya, lupakan kesempatan kerja yang saya berikan. Saya Putri. Astaga. Jadi Mbak ini Putri? Dia bukan Putri, tapi dia adalah maling yang ngaku-ngaku sebagai Putri, ngerti? Dengar sama, kamu sudah gagal. Saya nggak mau dengar alasan apapun. Mulai hari ini, kamu tidak perlu datang ke kantor saya lagi karena saya tidak mau menerima kamu untuk bisa bekerja di sini lagi, ngerti? Saya punya informasi yang kamu butuhkan. Kamu ngasih imbalan besar, saya akan kasih tahu di mana Putri berada. Dengar ya, Pak. Saya memang mencari adik saya. Tapi kalau Anda mencari uang dengan cara seperti ini, saya sarankan Anda mencari pekerjaan yang lebih baik lagi. Ngerti? Siapa sih? Biasa. Ada orang gila yang pengen nyari duit dengan cara gampang. Loh. SIM cardnya kenapa lo buang? Biarin aja. Nyesel gua masukin nomor gua di poster-poster. Yang ada semua orang bakal nelfon gua. Tapi nomor gue aja biasa aja kok. Tapi, Pak Bos, gue pulang dulu ya? Gua antar. Nggak usah, gue sendiri aja. Yakin? Lo bakal baik-baik aja? Insya Allah. Ya, lo tenang aja lagi. Gue bisa kok jaga diri gue sendiri. Pak Bos, makasih ya. Bintangnya masih disimpan. Gue pikir udah dibuang. Dipakai dong. Iya. Safa, gimana? Apa kamu sudah diterima kembali di tempat kamu kerja? Enggak, Pak. Tapi nggak apa-apalah. Ya mungkin belum rezekinya Safa kerja lagi di sana. Safa juga yakin kok. Kalau di luar sana masih banyak sekali pekerjaan yang lebih baik buat Safa. Itu baru namanya anak papa, anak pintar. Safa ganti baju dulu ya, Pak. Kok bisa berubah pikiran? Kenapa? Ya, karena gue percaya sama kakak gue. Kak Juna nggak mungkin ngehianatin gue. Hal gas udah nggak usah naif. Iya, gue yakin emang Juna nggak akan nyianatin lo. Tapi cinta bisa ngerubah semuanya. Gue tahu, Lun. Tapi kan kita masih bisa nunggu. Kita lihat dulu perkembangannya. Akhir-akhir ini, kok lu agresif banget ya? Kenapa lu pengen banget dapetin kakak gue? Karena gue cinta sama Juna. Apa gue salah, hah? Yakin? Bukan karena ada hal lain yang lu sembunyiin dari gue. Halah, terserah dia lo mau mikir apa. Kalau lo emang gak mau ikutan, ya udah terserah. Yang jelas gue akan tetap ngejalanin rencana gue. Dengan atau tanpa lo. Lun, oke, gue ikut. Ceritain rencana lo ke gue. Juna? Aku tahu, Ma. Mama itu sayang sama Safa.
Kenapa Mama nggak terima aja dia kerja di sini lagi? Mama tidak menerima Safa karena dia tidak bisa memenuhi permintaan Mama. Nemuin Putri. Ma, sejak kapan Mama nggak adil kayak gini, Ma? Mama tahu sendiri kan, Safa itu nggak akan pernah mungkin bisa menemukan Putri. Kita aja, Ma, yang sudah bertahun-tahun mencari Putri. Nggak tahu jejaknya di mana. Oke, kalau kamu nggak bisa menerima alasan Mama, Mama kasih alasan lain. Kamu nggak suka kan Safa kerja di sini? Kamu bahkan menolak Safa untuk menjadi asisten kamu. Iya kan? Berarti Mama menjalankan apa yang kamu inginkan. Kalau alasannya itu bisa diterima. Kopinya, Mas. Masih, Wid. Mama kenapa sih nggak terima Safa lagi untuk kerja di kantor Mama? Kamu kan tahu, guys. Safa itu tidak bisa memenuhi permintaan Mama. Emang nggak ada cara lainnya apa? Kamu harusnya ngerti dong. Mama itu nggak mungkin dengan mudah bisa menerima orang bekerja kembali di kantor Mama. Tapi Mah, Cukup, Bagas. Kamu jangan pernah membantah mama kamu. Juna kemana ya? Dari tadi nggak kelihatan. Mungkin dia udah berangkat dari pagi. Dia juga nggak bilang apa-apa sama aku. Ya udah kalau gitu. Aku ke bengkel dulu ya. Sekalian aja. Aku mau berangkat juga kok sekarang. Aku ambil tas dulu ya. Mau pergi dulu ya? Ingat ya Bagas. Kamu jangan pernah mempertanyakan lagi keputusan yang sudah diambil sama mama kamu. Ngerti kamu? Saf, lo beneran gak suka kan sama Juna? Lun, bisa nggak sih kalau kita ngebahas yang lain, jangan ngebahas si bos rese itu terus. Karena dia musuh lo? Saf, kira-kira lo seneng gak ya kalau gue jadian sama Juna? Dengan siapapun lo jadian, walaupun lo harus jadian sama orang rese itu, kalau memang lo bahagia, gue pasti akan bahagia. Lo nggak usah mikirin gue sama Juna, karena lo tahu sendiri kan, orang yang ada di hati gue itu cuman Arjuna, teman masa kecil gue. Kalau misalnya ya, lo ketemu sama Arjuna, tapi dia udah nikah sama orang lain, terus lo gimana? Kalau dia udah nikah, kalau memang dia udah nikah dan dia bahagia, gue akan turut bahagia buat dia. Udah jadi wartawannya. Ya udah ya, gue berangkat dulu. Dah. Lun, kamu tahu papa kamu kemana? Papa kan udah keluar dari pagi, Mah. Kemana? Papa kamu kan belum sarapan. Katanya sih ke kantor, abis banyak urusan yang harus dia selesain. Dimana, oh dimana, dimana dan kemana dirimu, dirimu. Pak Maman, Wah, lagunya sangat hebat sekali. terima kasih. Mas Juna, gimana? Sudah mendapatkan cinta sejatinya? Saya masih akan terus menunggu. Saya yakin kok, dia pasti akan datang ke sini. Emang dia tahu Mas Juna nunggu di sini? Nanti lo tak bisa. Kamu datang ya ke taman ini. Nanti kita ketemu di sana. Iya, saya yakin dia pasti akan datang ke sini karena dia tahu ini tempat yang sangat spesial. Arjuna, aku pengen banget ketemu sama kamu.
Karena banyak banget hal yang pengen aku bilang sama kamu. Seandainya aja waktu itu aku bisa baca dan aku tahu sebenarnya taman mana yang kamu tulis dalam topi itu. Mungkin sekarang kita udah ketemu. Itu kan anak yang ngaku-ngaku sebagai anaknya Bu Widya. Bisa kabur dari gue. Jadi Pak Wisnu belum sampai kantor? Memangnya hari ini schedule-nya Pak Wisnu apa aja sih? Ada meeting di luar? Nggak ada. Oke, udah makasih. Wit, kenapa sih kamu nggak mau menerima kembali Safa bekerja di kantor kamu? Apa kamu sengaja ngelakuin ini untuk nyakitin saya? Kamu jangan bicara sembarangan ya, Mas. Aku sudah bilang sama kamu, urusan kita tidak ada hubungannya dengan anak-anak. Kalau kamu bilang nggak ada hubungannya, ya kamu harus menerima kembali dong Safa bekerja di kantor kamu. Aku menolak anak kamu karena anak kamu itu mengundurkan diri. Aku tidak suka pegawai yang gampang menyerah, tidak mau berusaha, dan gampang melepaskan sesuatu yang sudah jadi miliknya. Ingat itu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Madinah, kamu sudah pulang, Nak? Iya, Nek. Madinah udah pulang. Ini Syafa, teman Madinah. Ya udah, Nenek istirahat aja ya. Gue ngelakuin ini semua karena nenek gue sakit. Tunggu bentar. Ini buat lo. Gak usah. Gue udah ngerepotin lo. Gue gak bisa nerima ini semua. Udah ambil aja. Gue ikhlas kok ngelakuin ini semua. Dan lo anterin nenek lo ke rumah sakit ini ya. Karena setahu gue rumah sakit itu bisa memberikan pengobatan gratis buat orang yang kurang mampu. Semoga aja bermanfaat. Makasih ya. Sama-sama. Berani betul Mas Wisnu bicara seperti itu padaku. Masuk. Permisi, Bu. Safa? Maaf kalau saya datang ke sini mengganggu Ibu lagi. Saya hanya mau mengembalikan barang-barang ini aja kok, Bu. Terima kasih ya. Sekali lagi saya minta maaf karena saya belum bisa nemuin Putri buat Ibu.
Kalau gitu saya permisi, Bu. Safa? Safa, tunggu. Masuk. Permisi, Bu. Safa? Maaf kalau saya datang ke sini mengganggu Ibu lagi. Saya hanya mau mengembalikan barang-barang ini aja kok, Bu. Terima kasih ya. Sekali lagi saya minta maaf karena saya belum bisa nemuin Putri buat Ibu. Kalau gitu saya permisi, Bu. Safa? Safa, tunggu. Kamu memang tidak berhasil menemukan Putri. Tapi kamu sudah berhasil membuktikan kepada Ibu bahwa kamu adalah orang yang tidak gampang menyerah. Ibu menerima kamu kerja di sini lagi. Ibu serius? Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih banyak. Ibu tahu nggak? Kalau ini sangat benar-benar berarti sekali buat saya, Bu. Gunakan kesempatan dengan baik ya, sayang. Siapa yang bikin kopi karung kayak gini? Asin banget. Biasanya kan yang naruh ginian Safa. Kamu bisa pergi, Ibu izinkan. Lagi pula ini kan udah jamnya makan siang. Oke, udah berangkat. Oke, hati-hati di jalan ya, sayang. Ya udah. Permisi ya, Bu. Jun, kamu kenapa? Gak apa-apa, Ma. Juna. Kita makan siang bareng yuk. Kok nggak bisa? Soalnya gue lagi ada kerjaan di luar. Kemana? Gue ikut ya.
Abis itu kita makan siang bareng. Tapi gue... Ayolah, please. Mau ya? Oh, jadi lu punya tempat favorit juga? Sama dong kayak Kak Juna. Emangnya dia punya tempat favorit di mana? Iya, dia punya satu tempat favorit. Yaitu tempat di mana dia nunggu cinta sejatinya. Maksud lo? Ya udahlah, nggak usah dibahas. Lagian kita kan lagi makan berdua. Ngapain sih ngomongin dia mulu? Ya nggak? Gue suka banget nih sama makanan di tempat tadi. Kita sering kesana ya? Enggak juga sih. Cuman gue makan di situ karena gue sering ke tempat ini. Kesini. Taman ini maksudnya? Iya. Ini taman favorit gue. Karena di sini gue selalu nungguin seseorang. Makanya taman ini sangat berarti buat gue. Ini pasti taman tempat Arjuna janjian sama Safa. Kenapa lo? Nggak apa-apa. Safa, kamu kelihatan senang hari ini. Safa punya kabar gembira. Safa diterima lagi kerja di sana, Pak. Wah, congratulations kalau gitu ya. Makasih, Pak. Woi, latah dong. Lo kata gue Parto. Nggak seru ah. Tumben banget lo. Muka lo ceria. Jelas, karena hubungan gue sama Safa udah ada kemajuan. Selamat ya. Terus gimana tuh, Luna? Gimana apanya? Lah, jelas-jelas kan si Luna naksir sama lo. Masa lo nggak ngerespon sih? Lo tahu sendiri kan, gue sama Luna itu cuma temenan. Dan lo juga tahu siapa yang bakal jadi calon pendamping gue. SIC, TIT, Siti. Tuh main cerdas. Gue gak ngerti ya Kak sama jalan pikiran lo. Kalau lo begini mulu, lo gak bakalan merit sampai lo tua. Allah itu sudah memberikan jalan sama umatnya. Walaupun jalan gue kecil, itu jalan gue. Serah lo deh. Mas Wisnu pasti menyembunyikan sesuatu. Safa, tunggu. Iya, kenapa? Ada buku kuliah yang harus gue beli. Lo temenin gue ya ke toko buku. Soalnya gue nggak mau sendirian. Boleh aja, tapi nanti ya. Gue soalnya pengen berangkat terus mau nyari ke taman dulu, mau nyari Arjuna. Oke, dah. Safa tunggu. Woi! Kenapa lo? Muka lo seneng banget pagi-pagi? Ngagetin gue aja lo. Gue tuh lagi mikirin Safa. Karena gue udah nyiapin sesuatu khusus buat dia. Sesuatu? Maksud lo? Detailnya sih masih rahasia bro. Yang jelas apa yang udah gue siapin bakalan bikin dia cenat-cenut dan jatuh cinta sama gue. Haha. Ya wes, gue berangkat kerja. Gue juga pengen kuliah dulu. Bapak numpang tanya, apa Bapak sering ngelihat ada seorang laki-laki yang suka datang ke taman ini dan bernama Arjuna? Kayaknya nggak ada tuh, Mbak. Oh, ya sudah. Terima kasih ya, Pak. Iya. Safa, lo nggak boleh nyerah. Lo harus terus cari Arjuna sampai ketemu. Luna? Ya, Lun? Juna ada di rumah nggak ya? Soalnya dari tadi handphonenya gue telepon gak diangkat. Kak Juna baru aja pergi. Katanya sih dia mau ke taman. Emang lo ada urusan apa sih? Nggak ada kok. Nggak ada yang penting. Yaudah, makasih ya. Gawat nih. Gue harus nyegah Safa ketemu sama Juna.
Kalau nggak gue bakalan kehilangan Juna untuk selamanya. Laki-laki itu mungkin dia Arjuna. Mas, Arjuna ya? Cari siapa, Pak? Maaf, sepertinya saya pasti salah orang. Mbak cari Arjuna ya? Gue juga bisa ganti nama jadi Arjuna. Enggak. Makasih, Mas. Pak. Widya. Mau apa lagi kamu kesini? Mau menumpahkan kekesalan kamu lagi? Wid, sebentar. Saya kesini justru saya mau ngucapin terima kasih sama kamu. Karena kamu sudah kembali lagi menerima Safa bekerja di kantor kamu. Dan saya yakin Safa pasti bisa maju di bawah bimbingan kamu. Ya, itu aja yang saya mau sampaikan sama kamu. Aku tidak akan membiarkan wanita itu masuk ke dalam kehidupan kamu lagi, Mas Wisnu. Tidak akan pernah. Sandra! Engkau masih yang terindah. Engkau masih yang terindah. Saya kesini justru saya mau ngucapin terima kasih sama kamu. Karena kamu sudah kembali lagi menerima Safa bekerja di kantor kamu. Safa senang sekali bekerja di tempat kamu. Dan saya yakin Safa pasti bisa maju di bawah bimbingan kamu. Astagfirullahaladzim. Kenapa aku jadi memikirkan masa laluku dengan Mas Wisnu? Ya Allah, aku nggak boleh berpikir seperti ini, ya Allah. Arjuna, aku udah datengin berbagai taman, tapi kamu tetap nggak ada. Kalau aku nunggu kamu di taman ini, apa kamu bakal datang untuk nemuin aku? Jun, Luna, kok lu bisa di sini? iya dari tadi gue nyari-nyari lo. Ada hal penting yang mau gue omongin sama lo. Tapi jangan di sini ya, kita cari tempat lain aja. Tapi gua... Ayolah Jun, please. Ya, gue butuh lo soalnya. Ya. Dari mana saja kamu, Pak? Habis ketemu klien di kantornya. Aku nggak nyangka kalau sekarang kamu itu pintar berbohong ya. Maksud kamu apa? Kamu pikir aku nggak tahu kalau kamu menemui Widya? Kenapa sih, Mas? Mas Wisnu masih menemui dia? Mas Wisnu sadar kan? Dia sudah menyakiti Mas Wisnu. Atau jangan-jangan Mas Wisnu masih punya perasaan sama dia? Saya bisa jelasin semuanya. Kenapa saya nemuin Widya? Saya cuma mau ngomongin masalah Safa sama dia. Itu aja. Kalau tidak ada perasaan apa-apa, kenapa Mas Wisnu masih menyimpan foto itu?
Sebenarnya lo pengen ngomongin apa sih? Nanti aja ya. Mendingan sekarang kita cari tempat yang enak dulu buat ngobrol, ya? Gue harus bawa Juna kemana ya? Gue sama sekali nggak ngerencanain semua ini. Gue cuma pengen nahan Juna biar dia nggak ketemu Safa. Teu aya deui nu mika cinta. Wow, Neng. Teu aya deui nu mika cinta. Wah, Neng. Si Neng ngeliatin pancurannya teh seperti Mas Jona. Jangan-jangan selama ini perempuan ini teh yang dicari sama Mas Jona. Aku samperin. Nanti kalau disamperin dia kabur. Gimana ya? Ini sebenarnya kita mau kemana sih? Dari tadi gue perhatiin kok cuma muter-muter doang. Lun, jawab pertanyaan gue. Kok berhenti sih? Maafin gue ya, Jun. Sebenarnya gue itu cuma nggak pengen sendiri. Nggak tahu kenapa. Akhir-akhir ini gue selalu ngerasa tertekan. Gue ngerasa apa yang gue lakuin itu selalu salah. Gue ngerasa apapun yang selalu gue lakuin itu salah. Gue ngerasa nggak berharga, Jun. Gue mau cerita sama Safa. Tapi Safa juga selalu sibuk sama masalahnya sendiri. Maaf ya, gue gak maksud sama sekali buat ngegangguin lo kok. Lun, gue tahu. Mungkin sekarang lu lagi ngerasa beban hidup lu lagi banyak. Tapi lu jangan sampai putus asa. Bikin kegagalan lu itu sebagai pemicu buat lu bangkit lagi. Dan satu hal lagi, lu itu istimewa. Jadi jangan pernah berpikir kalau lu itu sama sekali tidak berharga. Ya? Makasih ya, Jun. Lo selalu bisa bikin gue tenang. Sama-sama. Juna percaya kalau gue lagi tertekan. Gimana kalau gue yang nyetir aja, biar lu lebih tenang. Sandra, please buka pintunya, San. Sandra, buka pintu, San. Kita bisa bicarakan baik-baik masalahnya, San. Sandra. Saya akan hitung sampai 3. Kalau kamu nggak buka, saya akan masuk paksa. San. Sandra. San. San. Sandra! San, kamu kenapa, San? Sandra, bangun, San. Sandra, San. Sandra. Halo?
Pak Maman, gimana? Ada kabar apa? Barusan saya teh melihat perempuan yang duduk di taman. Kayaknya perempuan itu yang selama ini Mas Juna cari. Bapak yakin? Kalau gitu, tolong suruh tunggu ya. Saya secepatnya ke sana, oke? Baik, baik Mas Juna. Siapa yang barusan nelfon lo? Pak Maman, penjaga taman yang kemarin kita pergi. Katanya dia ngeliat perempuan yang duduk di situ. Dan dia yakin itu Siti. Gua kesana dulu ya. Apa perempuan yang dimaksud Pak Maman itu Safa? Pasti Mas Juna senang ngeliat cewek itu. Mas Juna. Hah? Cewek itu teh kemana? Kok nggak ada? Mana orangnya? Oh, Pak Juna. Tuh, udah naik bajai. Itu, Ya, nggak bisa nahannya ya. Siti! Ma, lebih baik kamu keluar. Engkau masih yang terindah. Engkau masih yang terindah. Ada apaan Mas? Berhentiin saya. Maaf, Bu. Saya pikir ibu ini teman saya. Dokter, suster. Tolong. Istri saya tolong. Tolong. Maaf Pak, silakan tunggu di sini. Sandra. Pak, sebenarnya masih ingat nggak sih ciri-ciri perempuan yang duduk di taman itu seperti apa? Orang cantik. Tapi saya lupa lagi. Maklumlah saya udah tua. Maaf ya. Ya udah, nggak apa-apa. Nggak usah minta maaf. Terima kasih ya. Kalau gitu saya ke dalam dulu ya. Masih banyak kerjaan. Iya, silakan. Mari. Jun, udah lah, lo nggak usah sedih ya. Mungkin aja orang yang tadi datang ke sini emang bukan orang yang lo cari. Sejak kapan ya lo suka pakai gantungan? Ini cuma dikasih seseorang. Iya, Pak. Papa minta kamu sekarang juga datang ke rumah sakit Bakti Mulia. Loh, emangnya ada apa, Pak? Nanti Papa jelasin. Kamu cepat ke sini ya. Iya. Jun, gue harus pergi. Ya udah, lu pergi aja. Gua masih pengen di sini. Pasti perempuan yang dimaksud Pak Maman tadi Safa. Untung Safa udah pergi sebelum Juna nyampe sini. Kunci lacinya di mana ya? Jangan-jangan jatuh lagi. Kenapa ya? Belakangan ini kupingnya aku banyak banget yang ketinggalan. Apa benar tadi lu di sini sih? Seharusnya bicara terlebih dulu. Jadi gue
pasti akan ketemu sama aku. Kemarin tuh duduk di sini. Ini dia. Untung aja nggak hilang. Kayak suara handphone. Jangan-jangan Siti. Bukan. Ya, halo, Pak. Apa? Di Rumah Sakit Bakti Mulya? Oke, Safa ke sana sekarang, Pak. Papa, Luna. Papa kenapa sih kok nyuruh Luna sama Safa ke sini? Mama kalian sekarang sedang dirawat di IGD. Dia kebanyakan minum obat tidur. Papa nggak mau jelasin di telepon karena nggak mau buat kalian cemas. Ya Allah. Kenapa Mama berani ngelakuin hal senekat itu sih, Pak? Dokter, gimana istri saya, dok? Saya sudah berhasil memompas semua obat di perut Bu Sandra. Sekarang kondisinya masih lemah, tapi tetap stabil. Bapak bisa menemui istri Bapak sekarang. Terima kasih, dok. Yuk kita, yuk. Ayo, Pak. Sandra. Saya senang, Sandra. Kamu selamat, kamu nggak apa-apa. Mama jangan ngelakuin hal kayak gini lagi ya. Luna sayang sama Mama. Luna nggak mau kehilangan Mama. Iya, Sar. Mama nggak apa-apa. Ma. Lebih baik kamu keluar. Kepala Mama makin pusing kalau kamu ada di sini. Mama lagi ingin bersama keluarga Mama. Dan itu bukan kamu. Sandra, Safa itu khawatir sama kamu. Dia kepengen. Ya udah, Pak. Nggak apa-apa kok. Safa tunggu di luar aja. Ya Allah, selama ini aku hanya mau jadi bagian dari keluarga ini. Tapi kenapa sampai sekarang Mama itu nggak pernah bisa terima aku sebagai anaknya? Padahal aku sayang banget sama Mama. Safa, Papa, kamu jangan tersinggung ya apa yang dikatakan Mama. Jangan diambil hati. Keadaan Mama masih belum stabil. Dia itu masih terpengaruh oleh obat-obatan dari dokter. iya nggak apa-apa kok, Pak. Safa ngerti. Safa juga nggak akan ganggu Mama sampai Mama benar-benar sembuh. Lebih baik sekarang kamu ke kantor, biar Papa sama Luna yang jagain Mama ya. Iya, Pak. Safa berangkat ya. Hati-hati ya. Kamu cek mobil yang sana ya? Oh, iya. Pak, sibuk, Pak. Kamu? Tumben siang-siang ke mobil apa-apa? Nih, Bagas mau kasih kunci rumah, Pak. Takutnya kalau orang rumah belum pada pulang, Papa kok kunci di luar bisa lumutan dong. Bagas cabut kuliah dulu ya. Tar dulu. Ada apa kamu rajin kuliah, ha? Iya dong, Pak. Mulai sekarang, mulai detik ini, Bagas nggak boleh lagi malas-malasan kuliah. Karena Bagas sudah janji sama Mama, kalau Bagas rajin kuliah, Safa bakal diterima kembali kerja di kantor Mama. Gas, Papa kan sudah bilang sama kamu jauhin Safa. Terus kenapa kamu sekarang yang membujuk Mama kamu untuk terima Safa lagi? Kenapa, Gas? Ya karena Safa pantas kerja di sana, Pak. Maaf, Pak. Bukan Bagas ngebantah keinginan Papa, tapi Bagas nggak bisa jauh dari Safa.
Dan Bagas yakin, kalau Papa tahu gadis seperti apa itu Safa, Papa bakal setuju dengan Bagas. Bagas permisi, Pak. Iya, saya segera ke sana ya. Bu, ada apa, Bu? Ibu barusan dapat kabar dari orang yang Ibu sewa. Dia mendapatkan petunjuk tentang Putri. Safa, ini saat-saat yang Ibu tunggu sekian lama. Ibu bisa bertemu dengan anak Ibu. Kalau boleh, saya boleh nemenin Ibu untuk nyari Putri? Ibu senang sekali kalau kamu mau menemani Ibu. Ayo. Mama kenapa sih nekat banget sampai minum obat tidur gitu? Mama lakukan ini semua gara-gara kamu. Mama tertekan mikirin kamu bergaul sama anak-anaknya Widya. Ma, selama ini Mama selalu ngelarang Luna dekat sama mereka. Tapi Mama nggak pernah ngejelasin alasannya sama Luna. Karena menurut Mama, mereka itu membawa pengaruh buruk buat kamu. Sudah lalu, Mama tahu apa yang terbaik buat kamu. Dan kalau kamu masih nekat dengan mereka, Mama akan melakukan hal ini lagi. Iya, tapi Ma. Luna, tolong kamu turuti apa kata mama kamu. Tapi Luna nggak bisa ngejauhin Juna gitu aja, Pak. Kalau kamu masih menghormati papa dan mama sebagai orang tuamu, mulai sekarang, jauhi Juna dan adiknya. Selamat siang, Ibu Widya. Siang, Pak Ferry. Jadi gimana informasinya? Sudah benar? Iya, Bu. Walaupun tidak akurat, informasi itu layak kita cek kebenarannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini cari siapa ya? Kami datang kemari mau mencari Putri. Putri itu anak saya. Dia waktu masih bayi hilang. Dan saya mendapatkan berita katanya tinggal di sini. Kelihatannya Ibu salah deh. Karena di tempat tinggal ini hanya saya dan anak laki-laki saya, Bu. Tapi saya mendapatkan berita bahwa Putri tinggal di sini, Bu. Apa boleh saya mengecek terlebih dahulu untuk bisa bertemu sebentar saja, Bu? Ibu, dari tadi saya kan udah bilang, Bu. Kalau di sini itu nggak ada anak perempuan. Jadi sekarang Ibu silahkan deh. Kalau nggak percaya, cek tetangga kanan kiri. Permisi. Bu, Ibu sebentar saja. Bu, saya mohon, Bu. Bu, udah, Bu. Putri nggak ada di sini. Maafkan saya, Bu. Saya akan coba cek lagi berita yang saya dapatkan itu. Saya permisi dulu. Ibu yang sabar ya. Mungkin sekarang bukan waktu yang tepat untuk ketemu sama Putri, Bu. Suatu saat nanti, Ibu pasti bisa ketemu sama Putri. Ini kesekian kalinya Ibu harus menghadapi berita yang seperti ini, Safa. Apa mungkin ini pertanda bahwa Ibu nggak akan pernah bisa bertemu dengan Putri ya? Ibu jangan putus asa gitu, Dok. Ibu nggak boleh ngomong kayak gitu. Ibu harus yakin kalau nanti Ibu pasti bisa ketemu sama Putri. Ya sabar ya, Bu. Hari ini tuh gue udah ngalamin banyak hal yang gak enak. Jangan bikin hari gue makin buruk dong. Engkau masih yang terindah. Engkau masih yang terindah. Safa, kamu boleh kembali ke ruangan kamu ya. Ibu yakin saya tinggal sendiri nggak apa-apa? Ibu sudah biasa menghadapi kekecewaan seperti ini. Nanti juga cepat pulih. Terima kasih ya, sudah menemani Ibu. Ya,
Kasian Bu Widya. Dia benar-benar sedih banget gara-gara gagal ketemu sama Putri. Terus, Mama gimana ya di rumah sakit? Udah baikan atau belum? Sebenarnya gue pengen banget nemuin Mama. Tapi... Lu lagi. Bisa gak sih kalau jalan tuh pakai mata? Gue dari tadi udah beresin file ini. Sekarang udah berantakan. Bantuin gue, pungut. Apa? Pungut. Lo tau nggak sih? Hari ini tuh gue udah ngalamin banyak hal yang gak enak. Jangan bikin hari gue makin buruk dong. Gara-gara kelakuan lo. Bisa ngerti dikit gak sih, Jun? Safa, lo kenapa? Gak apa-apa. Gue cuma lagi bete aja tuh sama kakak lo. Kenapa sih bikin gue tuh emosi terus? Dia nggak tahu apa kalau gue tuh lagi pusing, lagi stres, banyak pikiran gara-gara nyokap gue tuh masuk rumah sakit. Emang nyokap lo kenapa? Gak apa-apa sih. Cuma lagi banyak pikiran aja. Bukan penyakit yang berat kok. Kak. Bagas, kenapa lo? Harusnya gue yang nanya sama lo. Lo kenapa sih bikin Safa kesel terus? Maksud lo apaan? Safa itu lagi sedih karena nyokapnya lagi sakit. Dan lo malah bikin tambah dia depresi karena hobi lo yang marah-marah nggak jelas ke dia. Aku senang kamu bisa nemenin aku, Mas. Saya kan suami kamu. Saya pasti akan selalu menjaga kamu. Gak mungkin dong saya ninggalin kamu sendirian di sini. Ya, tapi kalau aku nggak nekat minum obat tidur, apa kamu mau nemenin aku? Kamu aja diem-diem nemenin dia tanpa sepengetahuan aku. Sandra, please. Saya memang salah. Saya minta maaf sama kamu. Tapi segala hal yang berkaitan dengan Widya itu adalah masa lalu saya. Dan saya sudah melupakannya. Mulai sekarang, saya janji. Saya tidak akan menutupi apapun dari kamu. Saya janji akan selalu nurut sama kamu. Yang penting, kamu juga janji sama saya. Jangan ulangi lagi perbuatan seperti ini, ya. Hai, San. Hai. Kamu nggak apa-apa kan? Baik-baik aja. Aku shock banget loh dengar Sandra masuk rumah sakit. Ya udah, kalau gitu saya tinggal dulu ya. Van, tolong temenin Sandra ya. Sip. Kamu ini gila ya minum obat tidur segala. Untung aja Wisnu bawa kamu ke rumah sakit. Kalau nggak kamu bisa mati, tau nggak? Tapi kamu lihat sendiri kan, aku nggak apa-apa. Lagi pula, aku kan bisa memanfaatkan hal ini untuk mengikat Mas Wisnu. Dan dengan begitu dia nggak akan menemui dia lagi. Dan satu lagi, aku bisa ngancam Safa supaya tidak bekerja sama dia lagi. Jadi? Iya, tapi tuh kamu nekat banget namanya. Aku akan melakukan apa saja untuk mempertahankan kamu. Banyak banget bunganya. Aku pilih yang mana ya buat Safa? Kayak di film-film. Merah. Wah, pilihan yang tepat sekali, Mas. Saya yakin pacar Mas pasti suka Mas ngungkapin cinta lewat bunga itu. Karena mawar merah melambangkan saya cinta kamu, Mas. Kalau yang ini? Yang pink ini lebih dahsyat, Mas, dari mawar merah. Karena yang pink melambangkan cinta sejati, Mas. Oh, kalau gitu bunga yang buat minta maaf yang mana? Mawar putih, Mas. Mawar putih? Iya.
Mbak, di buket, saya beli yang putih. Ya. Selamat pagi, Pak. Pasti Bapak ingin bertemu dengan Bu Widya ya? Mau saya antar sampai ke ruangannya? Lepaskan tangan kamu dari istri. Nggak perlu. Pak Tio pasti bersikap kayak tadi. Karena aku ini anaknya Papa. Aku jadi pengen tahu. Ada kejadian apa sih antara mama Papa sama orang tuanya Juna dulu? Safa, ikutin jejak mawar putih ini. Kenapa kamu terima lagi anak itu kerja di kantor kamu? Ya karena dia itu mampu dan menunjukkan dedikasi dalam pekerjaannya, Mas. Kamu yakin karena alasan itu? Bukan karena kamu ingin kembali lagi sama Wisnu? Masya Allah. Kenapa sih kamu bicara seperti itu? Aku kan sudah bilang, Mas Wisnu itu masa lalu. Jadi kalaupun aku bertemu dengan Mas Wisnu, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Mas kan tahu, Bagas itu suka dengan Safa. Aku hanya berusaha untuk bisa mendekatkan Bagas dengan Safa. Dan ternyata Safa memberikan pengaruh yang baik terhadap Bagas. Aku lihat sendiri kan bagaimana perubahan pada diri Bagas. Itu kata kamu, Win. Kamu jadikan anak-anak alasan sebagai sikap pembenaran kamu. Aku nggak ngerti sama semua ini, Win. Aku yakin sekali. Jauh di dalam hati kamu masih mikirin Wisnu. Kamu senang kan? Kamu bisa ketemu dia lagi? Kamu bisa berhubungan sama dia lagi? Astagfirullahaladzim, boleh nggak, Mas? Untuk tidak bicara seperti itu. Kenapa? Karena kamu tahu aku benar. Mas Tio. Sudahlah, Win. Aku nggak butuh alasan lagi dari kamu. Karena aku yakin semua ucapanku tadi adalah benar. Ini siapa sih? Iseng banget ngelakuin ini. Loh, kok udah gak ada lagi? Kakak, ini untuk kakak. Dari siapa ya, Dek? Loh, kok? Bagas? Jadi dari tadi tuh lo yang ngelakuin semua ini buat gue? Ya Allah, Gas. Buat apa sih lo ngelakuin ini? Gue tahu kalau harga bunga itu tuh nggak murah, kan? Ini buat lo. Seberapapun mahal harga bunga itu, gue nggak peduli. Yang gue peduliin itu cuma lo. Safa, gue pengen lo selalu tersenyum. Sesulit apapun hidup lo, dan seberapa susah hari yang lo jalanin, gue pengen lo tetap senyum dan ceria. Seperti Safa yang gue kenal. Makasih ya, Gas.
gimana perasaan lo. Emang gak mudah kan ditinggal sama orang yang kita cintai. Terima kasih. Kak, mendingan lu buruan deh ungkapin perasaan lu ke Luna. Kalau lu tahan terus, ntar sikap lu malah tambah gak jelas. Bisa-bisa semua orang kantor lu marahin. Emangnya semalam kita ngapain? Hah? Ini baju gua kemana? Saat kita berakhir